Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Nurhaliza Putri dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Offering Agama B19. Saya akan mempresentasikan tentang gerakan dan organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia ada 4, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan Hizbut Tahrir. Pertama, kita akan membahas tentang Muhammadiyah. Nah, di dalam Muhammadiyah, kita akan membahas latar belakangnya, ajaran dan pemikirannya, basis masanya, dan bagaimana pendekatan dakwahnya. Muhammadiyah. Untuk latar belakang Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Dahlan dari kota Santri Kauman, Yogyakarta. Kelahiran Muhammadiyah ialah awal gerakan Islam modern yang melakukan pemurnian akidah serta pembaruan Islam di Indonesia. Selanjutnya, untuk ajaran dan pemikiran Muhammadiyah. Pemikiran Muhammadiyah berimplikasi besar pada pemurnian agama. Ajaran Muhammadiyah ialah mengamalkan ibadah secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan menghindari pengalaman hadis yang dicampur dengan tradisi lokal. Contohnya, mendoakan orang mati pada hari 7, 40, 100, dan juga peringatan hari Suro. Kedua, selain bersumber dari Al-Quran dan hadis, mereka hanya mengikuti ijtihad ulama yang dipandang sebagai tokoh pembaru, seperti Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Segala ibadah yang tidak sesuai dengan Nabi adalah bid'ah. 4. Menggunakan metode hisab untuk menentukan bulan Ramadan. Kelima, lebih peduli dengan pendidikan formal daripada non-formal. Contohnya pesantren. Keenam, lebih peduli program sosial masyarakat daripada ritual-ritual keagamaan yang bersikap kultural. Untuk basis massa Muhammadiyah, menurut Mujani, lebih dari 25 juta Muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah. Umumnya mereka dari daerah perkotaan dan merupakan kaum yang terpelajar. Menurut pendapat Bila, basis sosial dari Muhammadiyah adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, dan petani yang mencangkup wilayah Jawa dan luar Jawa. Untuk pendekatan dakwah Muhammadiyah, ketika berdakwah, Muhammadiyah menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh. Muhammadiyah lebih memprioritaskan dakwahnya pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas Nahdlatul Ulama atau NU. Di dalamnya kita juga akan membahas latar belakang, ajaran dan pemikirannya, basis massa, dan juga pendekatan dakwahnya. Untuk latar belakang NU lahir dari kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme ketika Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Awalnya membentuk Nahdlatul Watan atau kebangkitan tanah air pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar atau yang dikenal dengan Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran yang digunakan sebagai wahana pendidikan sosial politik. Selanjutnya mendirikan Nahdlatul Tujar atau gerakan kaum saudagar yang dijadikan sebagai basis memperbaiki perekonomian rakyat. Setelah Komit Hijaz atau Kiai Haji Wahab Hasbullah sukses memperjuangkan kebebasan bermazhab serta menyelamatkan peninggalan Islam, kalangan pesantren membentuk NU atau Kebangkitan Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau tanggal 31 Januari 1926. NU pada kala itu dipimpin oleh Kiai Haji Asyim Asy'ari.
Selanjutnya, ajaran dan pemikiran NU. Secara spesifik, ajaran NU yang paling menonjol ialah 1. Mengamalkan ajaran yang tercantum dalam Quran dan hadis. NU juga melakukan ibadah yang tidak disebutkan di dalamnya, seperti tahlilan atau istighosah. Kedua, mengikuti ijtihad imam mazhab 4, terutama Syafi'i. NU juga menjadikan pendapat sahabat sebagai rujukan dalam beribadah. Keempat, meyakini berkah yang bisa diambil dari orang-orang yang salih, baik hidup ataupun mati. Oleh karena itu, ziarah kubur merupakan pelengkap ibadah NU. Selanjutnya adalah basis massa NU. Menurut Mujani, populasi NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa, mayoritas berada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan dari beragam profesi. Untuk pendekatan dakwah NU menggunakan metode pendekatan kultural, yakni dakwah dengan menjadikan budaya masyarakat sebagai penyalurnya. Selanjutnya yang ketiga adalah gerakan Salafi. Kita juga akan membahas hal yang sama. Latar belakang Salafi. Gerakan Salafi dipengaruhi oleh ide dan pembaruan dari Muhammad Ibnu Abd al-Wahid di Jazirah Arab. Pembaruan ini pertama kali masuk ke Nusantara dari Sumatera Barat pada abad 19 yang dibawa oleh kaum Paderi. Pada tahun 1803 sampai 1832 ada pendapat bahwa Salafi telah muncul pada masa Sultan Aceh Iskandar Muda, yaitu tahun 1603 sampai 1637. Kemudian untuk ajaran dan pemikiran Salafi, ada 4 ajaran Salafi modern. 1. Upaya yang dikerahkan terpusat pada pembersihan bid'ah yang selama ini diyakini oleh masyarakat Islam. Kedua, mereka memandang proses politik seperti pemilu adalah bid'ah. Yang ketiga, mereka cenderung kooperatif dalam menyikapi gerakan-gerakan Islam yang ada dalam bingkai natawan fima ittafaqna alaih wa natasyah fima iktalafna fih, atau artinya kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling menasihati dalam hal yang kita berselisih. Yang keempat, mereka meyakini adanya larangan melakukan gerakan separatis dalam sebuah pemerintah Islam yang sah. Itulah sebabnya setiap tindakan atau upaya yang dianggap ingin meruntuhkan pemerintahan yang sah dengan mudah diberi cap kawarij atau makar. Untuk basis massa Salafi, pengikut Salafi sangat sedikit di Indonesia. Mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh ustadz tamatan di sekolah Timur Tengah. Untuk pendekatan dakwah, apa yang dipandang tidak benar oleh Al-Quran atau Sunnah akan ditolak, sedangkan yang dianggap benar akan disampaikan walaupun pahit. Yang terakhir adalah gerakan Hizbut Tahrir. Latar belakangnya, HT berdiri tahun 1953 di Baitul Maqdis, Palestina. Gerakan ini dipelopori oleh Taqiyuddin An-Nabhani, alumni Al-Azhar Mesir yang pernah jadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. HT masuk di Indonesia pada tahun 1980 dengan merintis dakwah di kampus besar di Indonesia. HT masuk Indonesia melalui Abdurrahman al-Baghdad. Kemudian HT disampaikan oleh Mustafa bin Abdullah bin Nuh. Kedua, ajaran dan pemikiran Hizbut Tahrir. Ajarannya yang diyakini benar adalah 1. Menegaskan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah.
Ketiga, mengharamkan segala bentuk instrumen demokrasi termasuk pemilihan umum yang dipandang sebagai produk pemikiran barat atau kufur. 4. Melarang keterlibatan anggota dalam politik praktis melalui partai selama masih menggunakan sistem demokrasi. Kelima, menolak segala tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi, produk barat modern dan menggantinya dengan tatanan Islam. Ketiga, basis massa Salafi. Mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus perguruan tinggi umum. Dalam pendekatan dakwah, HT menggunakan pendekatan demonstratif publikatif. Maksudnya ialah pendekatan yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat. Hizbut Tahrir juga menggunakan pendekatan sel, yaitu membentuk kelompok kecil untuk diberikan pencerahan tentang khilafah dan sistem politik Islam. Kemudian kelompok terkecil tersebut diharuskan mencari anggota untuk membentuk kelompok. Nah, itu semua keempat itu adalah gerakan atau organisasi yang ada di Indonesia. Keempat organisasi tersebut sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furiyah atau cabang fikih, sementara persoalan usul pokok akidah semuanya hampir sama. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan mengejat, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.